ke artikel. Gue akan lanjutin cerita tentang tadi. Istri gue. Wendy, lu sekarang gini ya, kalau lu, ntar lu karena lu kayak gini, ketika lu ngobrol sama gue ceritain bener, gue akan anggap lu, bercanda kan lu. Giliran lu bohong, gue anggap akan lu percaya. bener. Oke, kita lihat dulu artikelnya deh. Selin banget. Tapi itu cerita serem, ntar gue ceritain. Kan cuma jago acting, aktor tampan Fajar Rezky juga jago membuat kue sampai ditemani sosok tak kasat mata ketika belajar membuat kue. Ada Si bangke, aja. Bang. Maksudnya gimana tuh? Ya, waktu Lu ngerasain ketika lu bikin kue, ada yang nemenin lo? ada yang nemenin. Bantuin atau gangguin? Gangguin. Lebih gangguin sama... Ganggunya kayak gimana? Jadi waktu itu pas pandemi ya. Oke. Terus karena lagi nggak ada syuting, tuh aku belajar bikin kue, bikin pancake. Nah, jadi pas aku tuh bikin kue, tiba-tiba tuh merinding kayak ada angin, kayak ada tiupan, tiupan gitu. Nah, aku ingat banget yang tadinya aku ngambil pisau sama sendok tuh di posisi yang sebelah sini. Tiba-tiba tuh pisaunya itu ada di tempat lain, bergeser gitu. Dan jadi aku balik doang udah beda tempat si pisaunya, posisinya. Tapi kamu yakin dia benar-benar pindah tempat? Yakin. Coy. Dan itu lu sendiri? Sendiri, dan aku langsung nge-freeze shock kayak, perasaan tadi pisaunya di sebelah sini kok tiba-tiba jadi ke sebelah sini ya. Terus ya udahlah, aku alihin pikiran yang lain, fokusnya tetap bikin. Tapi tiba-tiba kayak ada suara-suara aneh gitu. Kedengeran jelas Suara sendok, tuh. tek, sendok garpu, teng. Aduh, bilangin dia jangan suka main di dapur, bahaya ntar kena tangan ah. Ngeri ah. Ya kata setan ya nggak mungkin lah mereka mati 2 kali. Udah mati tuh tutup pisau, masa mati 2 kali. Kalau Iya, apa mereka juga kan tembus juga yuk. Coy, terus abis itu tetap kamu lanjut. Sabar, dia mah gini. Biasaan. Ya, terus. Terus ya udah Terus kamu lanjutin tuh bikin kuenya tetap. lanjutin. Cuma aku bilang, Iya, sabar. tolong jangan ganggu gitu aja sih. Iya biasanya. Tapi lu berani lah ya. Udah taraf berani untuk kayak bukan mengacukan tapi melawan rasa takut. Karena aku coba terus positive thinking kan. Karena kamu udah nggak asing kali ya, Iya, kalau kayak peka begini banget. itu udah sering ya. Iya. Udah biasa aja sih Udah yuk. Jadi biasa. Ini juga nih kayaknya yang satu ini kayaknya udah biasa deh, ini teriak-teriak. Benar, karena sekarang kita akan membahas fakta dan mitos yang sering kita dengar sehari-hari dalam BMKG. Baca mitos Kak Gun. Fajar, ini kamu. Sayang aku, Milih. sayang aku kira kamu security depan tadi. Kirain. Fajar Saya silakan. perlu Fajar. Bisa banget. Adek nih. Fajar. Pegang. Bisa milihnya emang. Kamu temenin saya di sini ya. Siap. Ini baju gua sempit banget. Nggak bisa gerak. Kita masuk di segmen BMKG. Berita mitos. Baca. Baca mitos Kak Gun. Kehadiran dunia persetanan dan perizinan ini Perizinan. ini memang terkadang Perizinan beda. banyak mitos-mitos yang gentayangan. Ya, Salah satu mitos yang gentayangan Alada. adalah Alada. Apakah kita yang sering menyapu di malam hari itu mengundang sesuatu di dalam rumah? Pernah nyapu dalam malam hari? Pernah dengar, "Hei, anak gadis jangan nyapu-nyapu dalam rumah malam-malam." Pamali, pernah? kan anak gadis, kita Anak gadis pernah? Anak gadis, bukan dong. Ternyata apa? menyapu di malam hari nggak efektif. Mau tahu kenapa nggak efektif? Kenapa itu kan? Karena gelap. Jadi
Jadi kotoran yang kita sapu itu nggak kelihatan. Coba Ning nyapunya siang-siang. Itu debu-debu semuanya kelek mare alias kelihatan. Benar. Ya, jadi itu Logikanya begitu ya. Cuma motif ya. Mitos. Mitos ya. Motif. Yang kedua ya, Ade capek nggak? Oh enggak. Aman. Siapa manggilnya? Ade. Idinya gimana Idi? Ini dengerin ya, tetangga-tetangga yang pada suka ngetok rumah orang. Ya, hati-hati dalam mengetok pintu. Ada orang yang ngetok, suara ketok. Ketok. Ada orang yang ngetok. Ada orang yang ngetok. Ada orang yang ngetok. Nah, dilarang mengetuk pintu dalam jumlah yang ganjil. Kenapa, Mak? Kenapa? Bentaran ya, Neng. Kamu bener nggak capek? Oh, enggak dong. Mitos yang berkembang dari cerita rakyat tentang sosok yang suka datang ke rumah. Padahal aslinya tidak ada aturan harus berapa kali kita mengetuk pintu. Yang penting pakai salam dan senyuman yang manis. Jadi terkadang kalau kita cuman gini doang, Assalamualaikum. Gak apa-apa. Gak perlu ampe. Buka, lo ngerti kagak? Iya. Benar. Lanjut ya. Lanjut. Kamu asalnya dari mana? Madura. Hah? Madura. Madura. Pantes lo bawa sate ya. Dengerin. Mitos. Dilarang membuka payung di dalam rumah karena bisa mengundang makhluk tak kasat mata dan nasib buruk. Ayo. mitos. Mitos. Ayo. Mitos apa fakta? Iya benar katanya nggak boleh. Ya, Nggak boleh. Nggak boleh kalau Enggak hujan. nggak boleh kalau rumahnya sempit. Gimana bukanya Wendy? Benar. Gimana bukanya kalau rumah lo sempit? Benar. Satu lagi kakak boleh? Boleh Satu dong, lagi ya? Boleh. Kakak. Boleh. Mitos. Tidak boleh menunjuk kuburan atau tempat angker dengan jari telunjuk. Karena akan diikuti penunggunya. Iya. Tadi kita sempat bahas ya. Ya tadi yang kayak gue lakuin. Iya. Gitu-gitu. Ini. Iya. Iya. Tunjuk kuburan. Ya harus Iya. kering nggak boleh. Ya enggak boleh. Faktanya, jadi ini tujuan awalnya adalah bentuk kesopanan agar menghargai tempat tertentu aja sih. Oh nggak boleh nunjuk. Nggak Tapi mengandung kelucuan ini ya. Nggak mengandung kelucuan. Nomor 3, nomor 3. Bismillah ini lucu. Mitos. Nih kamu yang baca. Boleh. Mitos. Hantu tidak suka garam dan besi sehingga bisa dijadikan jimat. Emang iya? Nggak tahu. Ayo. Apa? Garam sama besi. Bisa Hantu. Kalau yang takut garam tuh kamu, kan kamu lintah. Kamu kan Mitos, lengket mitos. nyedot, Duk. Lengket nempel. Iya ke benar. Yang ada kalau kita lagi camping, Ya. di tenda kita Ya. ditaburin garam Ya. supaya nggak ada ular masuk. Iya. Makanya kalau lagi camping, ularnya masukin dulu baru tabur garam. Jadi ularnya nggak bisa keluar. Ya kan? Ya kan? Bayangin kalau kita udah di hutan, Iya, sepi, nggak ada bener. ular masuk, hiburannya apa Wendy? Ya Allah, ya kan? Apa sih sayang? Maksudnya gimana sih? Ya, Igun suka ekstrim ya. Kan kalau Igun kan penyayang binatang yuk. Penyayang Enggak. Gue semenjak main sama Irfan Hakim jadi demen. Burung kakatua, sapi, semuanya ada. Paling Oke, favorit apa sayang? ular. Oke, jadi sebenarnya dari hal tadi tidak ada bukti tentang mitos ini karena faktanya garam sering ditabur justru untuk menghindari gangguan beberapa binatang. Daripada Ya nggak bisa baca. daripada garam besi mendingan garam dan Garam dan madu. Kurang ini. Oke, kita balik lagi ke Harun. Harun, katanya setiap boneka yang Harun punya tuh ada usianya. Ada. Usia harfiah yang sebenarnya atau
usia gaibnya? Usia gaibnya mereka. Karena kan usia gaibnya mereka itu mentok Kak, nggak bisa nambah. Gitu loh. Oh, stop di situ maksudnya Stop di situ, Awendi. karena kan, Oke. mereka Beda-beda? beda-beda. Samantha berapa usia gaib? 14. Paling kecil ya. 14, ya Allah kasihan. Ini paling kecil Kak Wendy katanya nih Samantha. Oh, Kalau itu Bella. 35, 30-an lah. Masya Allah. Itu yang Ipul. Ini belum tahu Kak. Cuma Siapa namanya? Itu kita. Siapa? Gugi. Gimana kalau kita kasih nama Ajeng? Di belakang kayak ada setan deh. Ini apa? Baju gue hilang. Mitos. Sebenarnya gue mau tanya mitos atau fakta sih? Apa? Kalau baju anak gadis ditinggal belakang gampang hilang. Bener kan kata gua dia lintah? Iya. Tapi kita mau nanya ke Kak Sezi nih. Katanya sebelum ke Brownies, Kak Sezi ini ngeblok akunnya Harun. Iya Kak. Ah, kenapa? Karena kan lewat terus tuh di FYP TikTok aku tuh. Lah, terus ketemu hari ini. Ketemu. Jadi pas aku tadi ketemu gini, lah kok ada dia? Itu demi Allah boleh dicek nih, aku blok. Kenapa? Karena bagi aku setiap lewat FYP pernah aku penasaran ya. Itu kayak energi bonekanya tuh kayak ketemu Nyampe, gitu, kayak nyampe. Apalagi yang ini nih. Bella. Ya, yang Bella ya. Itu nyampe gitu dan aku sempet kepoin kan. Gila ya, nih orang ngapain sih tidur sama boneka hantu begini? Kayak sempet kayak ngebayangin, ini gila kali ya si Harun ya gitu. Udah tuh aku blok tuh. Udah lah kan hilang tuh. Ketemu dong tadi. Terus Itu gimana? beneran Kak, Mbak Ayu baru masuk gini kan. Ada dia nih. Apa gua banget. Sebel gua ketemu dia. Kok bisa ya? Itu beneran demi Allah Kak. Kok bisa ya? Iya. Tadi Harun juga ngomong kalau misalkan orang yang mungkin baru ngelihat boneka-bonekanya Harun, kalau energinya ketemu bisa bikin pusing. pusing. Kadang orang lihat itu di komen itu full 70% tuh bilangnya pusing liatnya. Karena kan dia dijejerin gitu tuh di tempat tidur, dijejerin di atas rak. Kita ngikutin Kak, sempat ngikutin. Cuman lama-lama Yang lewat gitu ya. Allahu Akbar. Kalau mau duduk bilang kamu. Teman aku sampai mental loh. Gak boleh itu apa? Gak boleh itu apa? Orang belum Tapi selesai. kamu ada pro kontra nggak mainin boneka gini? Banyak sih Kak. Banyak yang pro dan kontra. Kan dia, kamu juga pro dan kontranya. Iya, aku mah pernah. Aku mah viral Oh dulu. iya, dia juga sama boneka juga. Tapi boneka gua nggak serem gitu, Andy. Iya. Kalau boneka gua mah bayi doang. Iya, baik. Ya udah ya, kita istirahat dulu ya. Yuk istirahat dulu ya, mau istirahat boleh ya. Kita tetap di Brownies obrolan manis. Terima kasih ya seluruh bintang tamu sudah hadir. Terima kasih, hati-hati pulang ke Madura. Iya ya. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Tetap di Brownies obrolan manis.